Saya harap masyarakat Madura ini harus yakin bahwa ketika Madura ini jadi provinsi, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai. Thank you. Karena di situ nanti investasi akan banyak masuk dan lain sebagainya. Maka harapkan sudah tidak perlu ada pro kontra lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang keinginan masyarakat Madura, keinginan besar dari masyarakat Madura untuk menjadi lebih mandiri dengan menjadi provinsi tersendiri. Kali ini kami sengaja mengundang narasumber. Beliau adalah Kiai Haji M. Syafiq Rofi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Madura. Kebetulan beliau tinggal di Bangkalan. Pengalaman-pengalaman beliau di pemerintahan maupun di non-pemerintahan sangat banyak. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Bangkalan. Beliau juga pernah menjadi ketua DPRD Bangkalan, bahkan pernah menjadi wakil bupati Bangkalan, Kiai. Ya. Di non-pemerintahan beliau saat sekarang menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Agung Bangkalan. Kiai melihat keinginan masyarakat Madura yang sangat besar ini untuk menjadi provinsi, bagaimana pendapat Kiai tentang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begini, jadi keinginan masyarakat Madura untuk menjadi provinsi itu sudah lama, diwakili oleh tokoh-tokoh Madura pada tahun 90-an. 99 kalau di track recordnya panitia Ya, nasional tapi Persatuan Madura. mulai tahun 90-an 99 yang Kiai. para ulama itu yang diwakili oleh kalau di Bangkalan ini ada Kiai Haji Abdullah Sahal, Kiai Haji Matholil lagi. Kalau di Sampang itu ada Kiai Haji Taufir Shah. Terus di Pamekasan itu ada Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, ada Kiai Lutfi Toha. Terus di Sumeneb itu ada Kiai Haji Tijani Jauhari. Tijani Jauhari. Ya, itu beliau itu sudah punya gagasan untuk bagaimana Madura ini jadi provinsi. Tapi juga ada tokoh-tokoh lain yang begitu getol, apakah itu dari dunia intelektual, dari pengusaha seperti Bapak Haji Muhammad Zaini. Ada Haji Rawi. Itu beliau itu tidak pernah putus asa. Nah, generasi ulama itu kan beliau yang saya sebutkan tadi sebagian sudah meninggal. Tapi dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain. Dilanjutkan gitu. Dan pada saat itu saya dan Kiai Nuruddin itu masih muda gitu, tahun 90-an itu. Sehingga kami yang bekerja untuk merefleksikan atau mengonsep dan lain sebagainya dari para ulama-ulama kiai yang saya sebutkan tadi. Dan itu bergulir terus. Secara kontinu ini. Ada intelektual itu dari UTM, waktu itu dari Unibang dan lain sebagainya. Secara berkesinambungan. Itu terus menerus digaungkan. Nah, sekarang pada era reformasi ini, langkah ini sudah lebih jelas, gitu. Karena ada panitia nasional yang diketuai oleh Bapak Haji Ahmad Zaini MA itu. Dan saya termasuk salah satu pengurus Kiai Nuruddin dan beberapa ulama
semua ini mendukung langkah-langkah bagaimana Madura itu bisa jadi provinsi. Dan otomatis yang namanya gagasan, yang namanya upaya-upaya itu mesti ada pro kontra. Sehingga tapi semakin lama semakin sedikit yang kontra itu. Seperti kemarin ada pertemuan para ulama Madura di Surabaya. Itu semua menandatangani. Artinya sepakat untuk sepakat Madura menjadi provinsi. Artinya gagasan provinsi Madura ini lahir dari kiai ulama-ulama khusus. Iya, ulama-ulama dan tokoh masyarakat Madura. Masyarakat Madura. Kiai bisa flashback ke belakang tahun 90-an, kenapa kira-kira apa yang menjadi pertimbangan para ulama, para kiai waktu itu menggagas Madura harus mandiri, Madura harus menjadi provinsi? Iya, karena secara sederhana ada beberapa pandangan ya yang saya tangkap pada saat itu adalah bahwa Madura ini pulau tersendiri gitu. Madura bukan Jawa kan? Apa? Madura bukan Jawa. Ya, Madura bukan Jawa gitu loh. Sehingga ini pemikiran yang sederhana. Yang kedua bahwa secara dari aspek-aspek yang lain, apakah itu aspek penduduk, apakah itu aspek sosial, aspek ekonomi, itu mampu jadi provinsi gitu loh. Berdasarkan kajian, pandangan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini sudah jelas kajiannya secara tertulis. Kalau tahun 90-an itu masih ya katakanlah masih bersifat perasaan. Kenapa ya masyarakat Madura ini kan banyak di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya. Sekarang secara ekonomi mampu dia jadi pengusaha dan lain sebagainya. Kalau pulang kan bisa membangun Madura. Nah, disitulah saya sebut tadi ulama-ulama itu yang tergabung dalam Basra. Tapi di situ ada tokoh-tokoh intelektual, ya, ada tokoh masyarakat, pengusaha. Gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa gagasan Provinsi Madura itu warisan dari leluhur kita yang diperjuangkan, begitu Kiai. Perjuangkan terus menerus. Dan dimanifestasikan dengan pembentukan panitia yang diketuai oleh Pak Ahmad Zaini. Sehingga menuju provinsi itu lebih terarah, lebih jelas. Kiai, tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin di era yang sudah banyak sekali naskah akademik yang dilakukan oleh para akademisi bahwa Madura layak menjadi provinsi, tetapi tidak sedikit juga yang masih meragukan, Kiai. Ada yang khawatir kearifan lokal Madura terkikis, khawatir moral kita terkikis. Menurut pandangan Kiai, bagaimana tentang itu, Kiai? Saya kira bisa saja kekhawatiran itu ya. Ada orang yang khawatir, tapi kan bahkan kalau pandangan saya ketika jadi provinsi Madura ini, maka itu persoalan-persoalan seperti itu bisa lebih terpantau dan terlokalisir gitu. Jadi apakah moral kan? Apalagi di Madura ini banyak pesantren dan lain sebagainya. Ini kalau saya sangat tidak khawatir ketika Madura ini jadi provinsi. Artinya memang ketika Madura menjadi provinsi tersendiri, justru pengawasan akan lebih baik, kontrol juga lebih intens begitu, guys. Artinya tidak ada alasan lagi untuk masyarakat Madura. Dan ada alasan sebenarnya menolak menjadi provinsi Madura. Makanya sebenarnya katakanlah itu bupati 4 kabupaten ini ya harus mendukung secara penuh, tidak sekedar mendukung katanya, kata-kata, tapi secara penuh bagaimana, secara administrasi dan lain sebagainya. Itu persoalan yang lain-lain nanti di pusat kan diurus oleh panitia yang diketuai Bapak Haji Ahmad Zaini.
Oke. Sampai sekarang dukungan secara tertulis dari 4 bupati belum ada, Kiai? Ada, tapi dalam konteks dukungan itu ada dalam konteks pada waktu itu ke MK. Tapi secara tersirat itu kan sudah berarti mereka mendukung. Tapi yang langkah baiknya kalau dukungan itu berupa apa ya, ke presiden atau ke siapa, bahwa bupati di Madura mendukung adanya provinsi Madura. Dan itu belum ada sampai sekarang. Sepertinya belum. Belum ada gitu. Sepertinya sepengetahuan saya belum. Nggak tahu apa Pak masih proses Haji atau ini ada. Mungkin masih pendekatan terus menerus. Kiai, untuk menjadi provinsi Madura tentu wajib ada persetujuan dari bupati, persetujuan dari DPR selaku wakil rakyat. Kiai, persetujuan itu tidak hanya sekedar lisan, tapi secara tulisan, secara resmi bahwa betul-betul mendukung bahwa Madura akan menjadi provinsi. Ajunan menyampaikan barusan bahwa 4 bupati harus mendukung. Kenapa harus mendukung, Kiai? Alasannya, Kiai? Ya karena memang salah satu syaratnya begitu. Barangkali menjadi alasan bagi bupati Madura ini melalui forum Madura Talk Jawa Pos Radar Madura ini, alasan bupati kenapa harus mendukung Madura menjadi provinsi? Ya karena begini, kata saya, agar lebih mandiri gitu loh. Agar lebih mandiri. Ketika jadi provinsi, maka bupati-bupati itu sudah pasti jadi lebih mandiri. Pengelolaan ekonomi, pengelolaan pemerintahan. Dan yang lebih spesifik lagi, ya bupati-bupati itu nanti kan punya kan untuk mencalonkan gubernur. Ini yang apa ya? Yang bersifat politis gitu. Saya punya kan jadi gubernur dan lain sebagainya. Tetapi jauh lebih dari itu, dari kepentingan politik itu ada kepentingan besar lain yang salah satunya bagaimana mandiri gitu loh. Mengelola ekonomi, mengelola sumber daya alam dan lain sebagainya gitu. Kiai, Manabi Ajunan melihat kondisi Madura saat ini, apakah sudah siap mandiri dan siap menjadi provinsi, Kiai? Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa Madura ini sangat siap jadi provinsi. Itu secara mandiri, secara pribadi ya. Tapi tapi bukan persoalan siap atau tidak siap, ya harus siap. Gitu. Harus siap, Mari kita sama-sama merasa siap jadi provinsi. Luar biasa kalau jadi provinsi, pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Dengan jumlah penduduk seperti umpamanya di Bangkalan ini penduduknya pada saat ini kurang lebih 1.079.000 yang statistik terakhir itu. Nah ini kan rata-rata segitu, berarti secara keseluruhan penduduk Madura ini kurang lebih hampir 5 juta. Hampir 5 juta secara keseluruhan. Sudah pantas jadi provinsi. Bahkan banyak provinsi lain yang lebih, apalagi di luar Jawa. Gitu. Apalagi sekarang statementnya Menko Polhukam Pak Mahfud itu bahwa di Papua yang penduduknya sangat sedikit tapi wilayahnya besar, itu kemungkinan akan ada 3 provinsi lagi gitu lah. Mari barengkan Pak Mahfud sebagai orang Madura, bagaimana Madura juga dijadikan provinsi dengan gimana aturan-aturan yang bisa dimasuki menjadi celah bagi masyarakat Madura mengusulkan Madura menjadi provinsi kan tuh, Kiai. Dari segi jumlah penduduk layak karena sangat banyak. Dari segi luas wilayah geografis sangat layak. Untuk pertimbangan-pertimbangan lain, Kiai, sosial, ekonomi, pendidikan dan semacamnya. Secara ekonomi kita kan banyak potensi. Kalau potensi minyak itu yang ada di Bangkalan, di Sumeneb dan di Sampang. Yang Sumeneb itu sudah beroperasi, di Sampang sudah beroperasi, di Bangkalan minyak dan gas itu kan besar. Sangat besar sekali. Iya.
kan begini, perusahaan minyak itu mau mengeksploitasi satu sumber minyak ketika itu menguntungkan dan bisa dieksploitasi minimal 50 tahun, kan begitu. Lah mereka sekarang berarti kan bisa sampai 50 tahun ke depan ini bisa menjadi. Ketika kita jadi provinsi, maka perimbangan pembagian hasil migas itu berbeda. Artinya lebih besar pada provinsi. Apa yang kurang? Bahwa kita bicara ibu kota tanpa mendahului yang lain, tapi ya kembalikan seperti keresidenan dulu, ibu kotanya di Pamekasan. Dan saya pernah ke keresidenan itu, kantor keresidenan sekarang yang jadi Bakorwil, itu luar biasa luasnya. Itu sudah pantas jadi kantor gubernur. Gitu. Bahkan hampir sama lah dengan dan Gerahadi di Surabaya. Bahkan kalau kata saya lebih besar lahannya. Gitu. Semua kalau kata saya sangat layak. Tinggal bagaimana kemauan para petinggi itu, bupati, ketua DPR dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya kan persetujuan gubernur, DPR provinsi. Lah kita kan ada 12 DPR RI. DPR RI 8 ya. DPR provinsi kan yang nanda tangani, nanti kita ada 12 kan. Nah, itu harus satu suara mendukung gitu loh. Dan ini mungkin sudah dilakukan oleh Pak Haji Ahmad Zaini pendekatan dan karena begini, memang untuk merubah suatu mindset itu tidak gampang, tidak mudah gitu. Harus ada pendekatan terus-menerus. Tapi ini kan sudah hampir berapa ya upaya-upaya provinsi ini kan sudah hampir berjalan 30 tahun. Terlalu sangat lama gitu. Betul. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Banten apa itu. Gitu. Tretan Jawa Pos Radar Madura, upaya untuk menjadi provinsi Madura ini sudah dilakukan sejak lama, sejak tahun 90-an ya Kiai. Bahkan langkah konkretnya pengajuan judicial review pada tahun 2015 dan 2017 diputuskan. Cuman Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan. Artinya tetap harus sesuai dengan undang-undang, yakni 5 kabupaten kota minimal. Sementara di Madura masih 4 kabupaten dan kota. Artinya dari 4 kabupaten dan kota ini harus ada minimal satu yang dimekarkan. Menurut ajunan Kiai, kabupaten mana yang paling layak untuk dimekarkan, Kiai? Ya, ini kan lalu jadi persoalan peka gitu. Karena berkaitan dengan bupati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita realistis, ada Sumeneb bisa dimekarkan ya. Dengan kepulauannya ya, bisa jadi kabupaten. Kayak Riau itu dulu kan ada Riau kepulauan. Bisa Kepulauan Riau yang sekarang ini potensi tuh. Saya katakan potensi yang bisa dimekarkan. Ada Pamekasan, bisa jadi kota Pamekasan. Itu kalau Pasuruan itu kalau tidak salah 2 kecamatan gitu, kota Pasuruan. Kalau Mojokerto itu 3 kecamatan. Nah, Pamekasan ambil aja umpama kota yang terdekat jadikan kota. Dan ini ya harus kemauan bupati, kemauan DPR. Kalau di Sampang di Sampang bisa saja sebelah utara gitu. Kalau di Bangkalan ada sekarang istilahnya Bangsel, Bangkalan Selatan. Ada Kamal. Ini potensi, bukan berarti saya mendahului
bahwa harus seperti ini bicara potensi. Kiai. Tapi ada lagi usulan-usulan biar adil gitu loh. Jadi kabupaten itu semua diambil gitu loh. Sumeneb diambil, apa yang bagian pantai itu? Kabupaten Pantura. Iya, Kabupaten Pantura umpamanya. Kabupaten Pantura Madura berarti nanti. Iya. Kiai. Kabupaten Pantura, Sumeneb diambil 2 kabupaten umpamanya. 2 kecamatan maksudnya. 2 kecamatan. Pamekasan 2 kecamatan, Sampang 2 kecamatan. Bangkalan juga. Bangkalan 2 kecamatan. Bangkalan ini yang potensi ya apa? Tanjung Bumi umpamanya. Nanti bisa gabung dengan Ketapang, dengan Nyuates. Setelah itu terus kan ada 8 kabupaten, ada 8 kecamatan. Ini mungkin yang paling adil gitu loh sehingga. Tapi ya harus dimulai ya. Harus upaya-upaya dimulai, harus ada kemauan gitu loh. Ada kemauan baik, ada political will. Ada goodwill dari pejabat-pejabat yang sekarang ini menjabat. Minimal dari 4 bupati dan DPR. Dan ini kan demi kebaikan karena filosofi otonomi daerah itu kan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih cepat tercapai. Lah, bisa lebih cepat tercapai itu apabila pelayanan pada masyarakat itu lebih dekat gitu loh. Jadi wajarlah kalau Madura ini kalau menjadi memang provinsi harus tetap 5 gitu loh. Kalau saya biar adil ya itu, tapi kalau Pamekasan bisa lebih cepat malah lebih bagus juga gitu loh. Pemekaran daerah ini sebenarnya juga sudah lama digagas. Bahkan Pamekasan DPRD-nya sudah sangat antusias untuk memekarkan daerah. Di Sumeneb juga warga-warga kepulauan ini ingin memekarkan diri menjadi kabupaten tersendiri. Alasannya sama, ingin mandiri, ingin lebih meningkatkan kesejahteraan, Kiai. Hanya sampai sekarang belum ada langkah nyata, Kiai. Artinya, apakah karena bupati belum rela melepaskan wilayah teritorialnya, atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain? Ini saya kurang paham, Kiai. Dan mungkin diberi pencerahan, Kiai, melalui forum ini, Kiai. Kenapa bupati harus? Saya kira kan begini, kita berpijak pada pendekatan kesejahteraan rakyat. Ketika pendekatan ini pada kesejahteraan rakyat, maka tidak ada kepentingan pribadi. Toh ini tetap dalam bingkai NKRI gitu loh. Umpama contoh Bupati Sumeneb umpamanya. Kan tidak ada masalah melepas kepulauan untuk dijadikan Kabupaten Sumeneb Kepulauan atau Kepulauan Sumeneb. Ketika itu bicara pendekatan pada kesejahteraan rakyat, yang penting rakyat sejahtera. Betul. Begitu juga Pamekasan, umpama ada upaya bagaimana kesejahteraan rakyat ini bisa lebih cepat. Ada 3 kecamatan dijadikan kota umpamanya. Kota Madia ini. Umpama yang saya tadikan, yang wacana-wacana para kiai di Madura, Kabupaten Pantura umpamanya, kan tidak ada masalah karena semua ini pada tataran bagaimana rakyat itu sejahtera. Kalau pendekatan kesejahteraan ya sudah tidak ada masalah, toh tetap di bingkai NKRI. Dan juga dalam satu frame provinsi Madura nantinya. Semestinya tidak ada alasan lagi bagi pejabat-pejabat kita untuk mengulur-ulur waktu melepas daerahnya sekian kecamatan gitu loh. Kiai, langkah konkret apa yang mestinya dilakukan dan semestinya bagaimana masyarakat Madura sekarang melangkah ke depan ini pasca putusan MK yang menolak judicial review, Kiai? Ya sebenarnya langkah konkret itu ya dilaksanakan oleh panitia itu. Langkah-langkah. Sekarang yang saya tahu langkah-langkahnya itu bagaimana bisa segera menambah kabupaten. Atau pemekaran daerah ini. Pemekaran daerah itu yang tapi yang kedua ada langkah-langkah
dari panitia itu bagaimana pendekatan kepada pejabat-pejabat pusat, khususnya presiden, barangkali bisa mengambil hukum yang cepat gitu loh, undang-undang yang cepat, bagaimana bisa Madura jadi secepatnya. provinsi. Artinya alur administrasi yang ada dijalani, jalur cepat juga ditempuh gitu, kayak mana yang lebih dulu. Makanya saya lihat panitia yang diketuai Pak Ahmad Zaini ini upaya terus, tidak berhenti. Tidak berhenti upaya. Karena memang ini yang harus upaya, yang lain itu mendukung. Gitu. Siap. Kiai melihat fenomena yang ada, melihat segala kejadian yang ada sejak tahun 90 sampai sekarang. Sepertinya semangat dari masyarakat Madura untuk menjadi provinsi, untuk menjadi mandiri ini tidak pernah surut, Kiai. Artinya setiap tahun selalu bertambah kekuatan, terus bertambah kekuatan. Hanya mimpi itu belum kesampaian, Kiai. Mungkin himbauan atau saran lah, pesan-pesan Kiai kepada masyarakat Madura yang masih punya semangat untuk lebih sejahtera ini, Kiai, kira-kira disampaikan, Kiai. Saya kira masyarakat Madura dari berbagai kalangan ya, apakah itu birokrasi, apabila itu kiai, ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, ya mari bersatu padu untuk mewujudkan Madura jadi provinsi. Karena saya yakin gitu loh. Saya yakin bahwa ketika Madura jadi provinsi ini, percepatan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih gitu loh, daripada selalu melekat pada Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini kan begitu banyak kabupatennya, kabupaten kota 38. Ya harus dilepas. Biar juga ini sama-sama menguntungkan, kepada Jawa Timur menguntungkan karena mengurus wilayah tidak begitu banyak, kepada Madura bisa menguntungkan karena yang mengurus wilayah lebih mandiri, dan saya kira tidak ada yang dirugikan ini, tidak ada yang dirugikan. Justru beban provinsi Madura provinsi Jawa Timur akan lebih ringan karena gitu tidak perlu membiayai Madura lagi kan begitu ya. Gitu. Dan secara kewilayahan masih sangat banyak. Sudah 38 kabupaten dan kota kurang 4 yang masih 34. Artinya semestinya gubernur mendukung juga. Oh iya seharusnya. Tapi kan begini, mulai dari Pak Imam, oh iya saya mendukung. Cuma jangan waktu saya gubernur kan gitu. Pak Karo gitu ya, mungkin Bu Hovifah juga gitu. Artinya bagaimana kira-kira? Terus kapan gitu? Gimana? Bagaimana kira menurut Ajunan melihat fenomena itu? Artinya gubernur sebenarnya mendukung, tapi tidak mau secara legal formal ketika beliau menjabat. Tidak mau gitu ya. Nah ini kan ya sama saja kosong, ngomong kosong. Kosong gitu. Nah, seharusnya sudah melangkah gitu loh. Tapi P3M ya ini PNP 3M yang diketuai Kak Zaini itu berupaya terus. Hanya saja pendekatan sekarang ini lebih pada tokoh-tokoh dulu dan pemerintah pusat gitu. Tetapi alurnya harus dari bawah dulu, Kiai. Oh iya. Persetujuan bupati, persetujuan DPR, persetujuan DPR provinsi, gubernur, baru ke pemerintah pusat. Kalau DPR sebenarnya sudah lama memberi persetujuan DPR. Tinggal bupatinya bagi. Ya, tinggal bupati secara formal yang berkaitan dengan jadinya provinsi. Atau jangan-jangan sama seperti mantan-mantan gubernur, Kiai, mendukung tapi ketika jangan ketika saya jadi mungkin saja gitu. Ya kapan begini-begini. Tidak ada keberanian atau belum yakin bahwa Madura akan lebih sejahtera ketika menjadi provinsi, Kiai, kira-kira menurut Ajunan? Saya tidak begitu paham gitu. Kalau mengatakan tidak berani, apa yang menjadikan tidak berani? Tidak punya risiko apa-apa. Tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada konsekuensi ekonomi. Itu. Terus apa satunya?
Tidak yakin mungkin. Tidak yakin, apa yang tidak yakin? Wong potensi-potensi Madura ini besar. Jadi saya kalau mengatakan seperti itu lalu tidak berani gitu. Karena bagi saya apa yang membuat tidak berani gitu. Tinggal teken aja. Teken kan Selesai. selesai. Apalagi ini aspirasi dari masyarakat Madura secara keseluruhan, Kiai. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama yang sudah satu suara mendukung ini. Artinya Pak Bupati tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan sebenarnya tidak berani. Tidak ada alasan untuk tidak berani. Tidak ada alasan untuk tidak yakin. Kecuali Madura minta merdeka, baru itu tidak berani. Oh ini provinsi tetap dibingkai NKRI. Kiai barangkali pesan untuk para bupati nih, Bang. Kan bupati nih yang belum memberikan dukungan secara formal. Kalau dukungan secara lisan mungkin ya setiap silaturahim para ulama, panitia siap mendukung. Tetapi secara legal formal tanda tangan hitam di atas putih belum ada. Mungkin pesan ya melalui forum Madura Talk ini mungkin bisa tersampaikan kepada Bapak Bupati Semadura, Kiai. Ya saya harapkan Bupati Semadura itu bisa mendukung sepenuhnya. Gitu. Artinya secara formal, kalau perlu tertulis, ya memang perlu tertulis. Bahwa setuju provinsi Madura ini jadi provinsi. Kalau yang dulu yang formal itu kan yang ke MK. Memberikan kuasa kepada panitia. Panitia untuk mengajukan yudisial. Sekarang barangkali buat persetujuan bahwa Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan, Bupati Sumeneb itu memberi dukungan, mendukung, bahkan berharapkan untuk segera jadi provinsi. Bahkan kalau kata saya, Kiai Busro sebagai Bupati Sumeneb yang sebentar lagi akan purna, segera itu sebelum tanggal 9 itu. Artinya bisa dijadikan sebelum tanggal 9 Desember. Dia punya amal jariah yang besar. Siap. Nah, untuk gubernur, Kiai, seperti yang kita ketahui, ketika pemilihan gubernur, Madura selalu menjadi penentu kemenangan. Bahkan ketika kemarin ada pemilihan 2 kali, Madura menjadi penentu kemenangan. Artinya masyarakat Madura sudah memberikan dukungan penuh untuk kemenangan gubernur ini. Nah, sekarang masyarakat Madura yang butuh kepada gubernur untuk memberikan restu dan dukungan. Pesannya juga, Kiai, terhadap beliau. Ya, saya kira begini, ya diharapkan bagaimana gubernur itu bisa mendukung sepenuhnya Madura jadi provinsi tersendiri. Karena kunci utamanya nanti ada di gubernur. Pemisahan itu gubernur dan DPRD provinsi sebagai provinsi induk. Kan nanti gampang DPR 12 orang itu kan otomatis kalau sebelum pileg sudah provinsi kan otomatis mereka jadi DPR provinsi Madura. Tinggal nambah aja. Sekarang tinggal umpama nanti perwakilan ya Bangkalan berapa, paling tidak DPR provinsi itu bisa ngambil minimal umpama 25 atau 30 gitu. Tinggal nambah kurangnya, istilahnya pemilu antar waktu, umpama cepat bisa terlaksana provinsi. Gampang, saya kira sangat sederhana gitu. Ya tinggal peralihan gitu aset-aset yang aset-aset yang punya provinsi Jawa Timur otomatis jadi punya provinsi Madura. Kan gitu. Closing statement, Kiai, bagi masyarakat Madura saat ini, Kiai, yang masih tidak yakin, yang masih terjadi pro kontra. Karena pro kontra masih sampai sekarang masih saja terjadi, Kiai. Barangkali pesan closing statement dari ajunan Kiai kepada masyarakat Madura. Saya harap masyarakat Madura ini harus yakin bahwa ketika Madura ini jadi provinsi maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai.
karena di situ nanti investasi akan banyak masuk dan lain sebagainya. Maka harapkan sudah tidak perlu ada pro kontra lagi gitu loh dari masyarakat itu. Mari kita bersatu menuju provinsi Madura. Thank you. Matur sekelangkung Kiai, waktunya sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami masyarakat Madura melalui forum sederhana ini, Madura Talk ini. Terima kasih Tretan telah menyaksikan dialog kami, semoga bermanfaat bagi masyarakat semua. Saksikan video kami selanjutnya di channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.